Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada bab anjuran untuk mempermudah, memberi tempo kepada orang yang kesulitan dan menghapus hutangnya. Hadis ke-903, An Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu talaba ghariman lah fatawara'an thumma wajadahu faqala inni mu'sir faqala inni mu'sirun faqala Allah qala Allah qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sarrahu ayyunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah falyunaffis an mu'sirin aw yadha'anhu, rawahu Muslim bi sanadin sahih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa dia mencari seorang yang berhutang kepadanya, tapi dia bersembunyi darinya, kemudian lalu dia menemukannya. Dia pun berkata, sesungguhnya aku dalam kesulitan. Orang yang berhutang ini mengatakan, aku dalam kesulitan. Maka Abu Qatadah bertanya, Allah, maksudnya demi Allah kamu dalam kesulitan? Maka ia menjawab, ya demi Allah aku dalam kesulitan. Maka Abu Qatadah pun berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, maka hendaknya dia mudahkan orang yang dalam kesulitan, atau bila perlu hapus hutangnya. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, man sarrahu ayunjiyahu Allah min kurabi yaumil qiyamah wa ayuzillahu tahta arshihi falyunzir mu'sira. Ratabrani bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin agar Allah Ta'ala menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat dan menaunginya di bawah arsy-Nya, maka hendaknya dia menunda tempo, maksudnya memberikan waktu untuk membayar hutang kepada orang dalam kesulitan, kepada orang yang dalam kesulitan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini jelas bahwa Allah Ta'ala sangat mencintai hamba-hambanya yang bermuamalah dengan muamalah yang baik, memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan. Sesungguhnya pahala ini teramat sangat besar, dan tentunya ini adalah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wa Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talaqqatil malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum faqalu a'amilta minal khairi syai'a qala laha qalu tadhakkar qala kuntu udayinun nasa fa'amuru fityani ayyunziru al-mu'sir wa yatazawwazu 'anil musir qala Allah tajawazu 'an qala Allah tajawazu 'an, rawahu Bukhari Muslim bi sanadin sahih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menceritakan masalah ghaib. Para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian, wahai para sahabat. Kemudian para malaikat bertanya, apakah kamu melakukan satu kebaikan? Maka ruh ini menjawab, tidak. Kemudian mereka pun berkata, ingat-ingatlah. Malaikat berkata, ingat-ingatlah, tadzakkar. Maka dia pun berkata, aku pernah memberi hutang kepada orang-orang, lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo pembayaran kepada orang yang dalam kesulitan, dan juga memberi kelonggaran
sekalipun pada orang yang dalam kemudahan, diberi kemudahan, dilonggarkan, maka watajawwazu 'anil musir, dan dia pun kemudian memberikan kemudahan, kelonggaran bahkan sekalipun pada orang yang memiliki kemampuan, maka Allah Ta'ala pun berfirman tajawazu an, karena dia memberikan kelonggaran, maafkanlah kesalahan-kesalahannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan hadis yang terakhir untuk hari ini riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, an Hudzaifah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan mata fadakhala al-jannah faqila lah ma kunta ta'mal qal fa imma zakara wa imma dhukkira faqal kuntu ubayyi'un nas fakuntu unzirul mu'sir wa tajawwazu fi sikkah aw fi an-naqdi faghufira lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki yang mati, kemudian dia masuk surga. Dia ditanya, apa yang dulu kamu kerjakan sehingga kamu dimasukkan surga Allah Ta'ala? Maka ia pun berkata, ketika dia mengingat-ingat tentang amalan apa yang menyebabkan dia mudah untuk masuk surga, ia pun menjawab, aku pernah berjual beli dengan manusia, lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan dan mempermudah urusan pembayarannya. Sebab itulah dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka bermudah-mudahanlah dalam urusan bermuamalah, berjual beli, urusan hutang piutang kepada manusia. Tentunya dengan hadis-hadis semacam ini tidak menjadikan orang yang berhutang kemudian melonggarkan dirinya, bermudah-mudahan, tidak sama sekali. Ini namanya muksirin, orang yang dalam kesulitan, dia memang kesulitan. Ya, kemudian adapun orang yang dalam hadis dia dalam kemudahan, ya dia pun masih dapatkan kebaikan dari orang yang memberi hutang. Sekali lagi, bukan kemudian menjadikan orang yang berhutang kita semuanya ini dalam bermuamalah kemudian leha-leha, tidak, karena ancaman dalam orang yang tidak membayar hutang pun juga teramat sangat besar. Ini fadilah tersendiri bagi orang yang memudahkan, ya. Dan setiap yang bermuamalah yang penuh dengan kemudahan, maka dia diberkahi. Termasuk apabila kita berjual beli atau kita membeli sesuatu, jamaah, ya barangkali kita kalau membeli di Alfa atau Indomaret, kita tidak pernah menawar, ya. Kita bayar aja cash langsung ke kasir. Apapun barang kita beli, kita borong, kita bayar cash. Tidak ada kita kemudian ngenyang-ngenyang, menawar-nawar, gak ada. Maka perlakukanlah yang sama terhadap kaum muslimin yang mungkin dia dijual di pasar yang tradisional. Berapa sih harganya? Misalnya dia jual buah atau apa, bahkan dia semalaman, harganya misal 10.000, jangan ditawar, jemaah. Ya, apalagi orang yang sudah tua yang jual. Mudahkan dalam urusan berjual beli, maka Allah Ta'ala akan memudahkan kita kelak di urusan yaumul qiyamah. Barakallahu fikum wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.